Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Arya. Saya Caca. Selamat datang di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nah, hari ini kita akan touring lab yang ada di Departemen Teknik Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nah, ikutin kita yuk. Yuk. Kita sekarang sudah sampai di Departemen Teknik Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Betul sekali. Di sini adalah tempatnya mahasiswa metalurgi mengerjakan berbagai praktikum, penelitian, dan berbagai kebutuhan saat menjalani perkuliahan. Di sini totalnya ada 6 lab. Yang pertama ada lab kimia dasar, Ada lab DT, lab TPB, lab metalo, lab cor. dan lab korosi. Nah, bedanya tuh apa aja sih? Sebenarnya, kalau teman-teman mau tahu bedanya apa, yuk ikut kita ke dalam. Yuk. Sekarang kita sudah berada di Lab Metalurgi Fisik yang berada di lantai 1 pada Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Nah, udah ada kakak-kakaknya tuh, langsung kita tanya-tanya aja yuk. Ayo. Halo Kak. Halo. Halo. Kak, boleh nggak Kak dijelasin sebenarnya di lab ini tuh ada apa aja dan biasanya kegiatan tuh ngapain aja sih? Oke, nah sebelumnya halo semua. Hai. Nah, selamat datang di Laboratorium Metalurgi Fisik Departemen Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia. Nah, pasti kalian bingung nih, bertanya-tanya, lab ini nih ngapain sih? Ya kan, apa aja yang bisa dilakukan di lab ini? Oke, nah jadi di dalam lab ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dari sebuah material. Nah, di lab kami ini ada 2 metode. Yang pertama ada pengujian tidak merusak dan yang kedua pengujian merusak atau bahasa Inggrisnya itu apa? DTMDT atau disruptive test dan non-disruptive test. Betul. Nah, mungkin kalian udah penasaran nih ada apa aja di dalam lab kita? Yuk, ikut. Nih, Oke. yang pertama. Jadi yang pertama di lab kita itu ada ini namanya mesin uji alus. Nah, untuk apa sih kita menguji alus sebuah material? Jadi material itu diuji alus untuk tahu umur pakai dari material tersebut pada saat di industri. Jadi kita tahu nih kira-kira material itu tahan berapa lama kayak gitu. Nah, selanjutnya nih ada lagi nih mesin lainnya. Nah, kalau di sini ini ada alat uji impak. Gunanya untuk melakukan pengujian impak yang dimana prinsip dari alat ini tuh kalian memberikan beban yang begitu cepat atau beban kejut untuk mengetahui sifat ketangguhan material seperti itu. Nah, ketangguhan material itu apa sih? Nah, gampangnya gini, ketangguhan material itu kemampuan sebuah material untuk menyerap energi dari luar sebelum dia patah seperti itu. Yuk lanjut ke alat berikutnya. Nah, jadi yang terakhir ada lagi, ini namanya alat uji keras. Nah, uji keras itu untuk apa sih? Kan tadi kita udah dijelasin nih, kalau misalnya alat kita itu untuk tahu sifat-sifat dari material. Betul. Salah satu sifat dari material adalah kekerasan, selain tadi ada ketangguhan, atau mungkin misalnya umur pakai dari material tersebut. Nah, untuk kita tahu kekerasan material itu untuk apa sih? Biar kita tahu nih, kira-kira material kita cocoknya dipakai untuk apa, kayak gitu sih. Pengaplikasian di industri nanti bakal buat apa, ini bisa juga untuk digunakan untuk uji keras. Gitu. Ya udah, abis ini kita coba-coba lagi kayaknya salah satu alatnya. Mungkin mereka pada penasaran kan? Yuk Iya. kita simulasiin deh. Nah, jadi sekarang kita pengen simulasiin pengujian impak. Selanjutnya bakal jelasin ya sama Uci. Oke, untuk pengujian impak ini pastikan bebannya ini sudah terpasang seperti ini kan. Nah, di sini ini terdapat skala di mana nantinya setelah sampelnya dikenakan beban itu akan menunjukkan energi yang diserap oleh material tersebut seperti itu, dan nanti ada perhitungannya untuk mengetahui harga impak dari sebuah material. Langsung aja deh, ini sampelnya juga udah dipasang ya di bawah. Oke, daripada nunggu lama lagi, langsung aja ya disimulasiin. Kak, kalau konsep dari lab DT ini tuh apa sih? Kalau konsepnya sih lab DT paling keren ya? Ya nggak sih? Iyalah, Asik paling banget. keren. Lab paling keren di metal. Iya, kenapa sih Om? Soalnya pengaplikasian di industri paling banyak sih menurut gua. Bener sih. Apa Nah, sih? contohnya nih pengaplikasian pengujian Pengujian roll. pengujian
bagian di lab ini tuh contohnya quality control, terus juga ada analisa kegagalan material, terus juga ada karakterisasi material. Nah itu sangat penting nih untuk industri, sangat dipakai lah, banyak dipakai. Contohnya juga buat industri oil and gas, terus juga manufaktur, bahkan sampai pertambangan. Seperti itu. Soalnya sebenarnya sih apa yang kita pelajari di sini tuh, apa yang kita uji di sini itu tuh sifat-sifat dasar kan? Sifat dasar. Yang masih dipakai di semua. Benar. Jadi prospeknya tuh luas. Gitu. Itu aja sih paling. Sekian dari kami. Dan Sampai ketemu di next. Sekarang kita sedang berada di Lab Metalurgi Proses yang berada pada lantai 1 Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Sekarang kita tanya-tanya sama aslabnya yuk. Yuk. Halo Kak. halo. Kak, kita mau nanya nih Kak, di lab ini tuh ngapain aja ya Kak? Sama kalau mau tahu ada alat apa aja ya Kak? Oke, kalau buat lab ini tuh kita ada 3 praktikum. Yang pertama ada praktikum kaliber, yang kedua adalah praktikum pengecaran logam, lalu ada praktikum cetak. Untuk alatnya kita 3. Yang pertama alat buat shifting, lalu ada alat buat training, sama alat buat ngetes mengikut tank mesin. Ya, Olivier silakan. Ya, pertama ada alat shifting mesin atau yang bisa dibilang shifting mesin, yang dimana itu fungsinya untuk mengatur distribusi pasir sesuai untuk melakukan pengecoran nantinya. Nah, untuk penggunaannya itu diatur dari shifting yang terkecil hingga yang terendah. Di sini itu ada lubang-lubang kecil gitu, jadi fungsinya supaya pasir itu turun ke bawah. Gitu. Selanjutnya, Ya, lalu di sini ada alat framing untuk mengetes solubility, yaitu kemampuan pasir untuk memadatkan pada bentuknya. Untuk cobaannya di sini ada pasir yang sudah dicampur dengan aditif. Lalu di sini ada pasir yang sudah dimasukin ke tempatnya. Lalu di sini ada 2 tuas. Tuas yang ini itu ditarik. Lalu yang ini ditarik juga sama 10 kali atau sampai suaranya nyaring. Setelah suara nyaring, lalu akan diluapkan oleh alat ini sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, lalu dari alat ini kita akan langsung ngetes ke universal tank mesin. ya. Selanjutnya untuk universal tank mesin ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap uji kekuatan serta uji kekuatan geser dan tekan dari si cetakan pasir itu sendiri, dari pasir itu sendiri. Nah, untuk melakukannya kita memposisikan magnet di sini. Di sini tuh ada 2 skala, yang satu tuh untuk besar, geser, yang satu untuk tekan. Jadi ketika kalau kita mau geser tuh kita pindahin magnetnya, kita geser ke atas, terus kita turunin. Nah, ini kita akan melakukan demo dan menguji kekuatan dari cetakan pasir itu. Nah, ini kalau udah hancur kita matiin lagi alatnya. Nah, ntar di sini kita bisa lihat kekuatannya itu di sini nih, kekuatan si pasir itu berapa, kekuatan geser atau kekuatan tekannya. Oke, selanjutnya kita akan keluar untuk melihat praktikum pengecoran. Nah, sekarang kita udah ada di praktikum pengecoran. Ini praktikum pengecoran ini, yang pertama ada alat yang disiapkan. Yang pertama ada kub dan jerak yang ada di sebelah kanan warna hijau. Lalu ada furnace dan ada aluminium. Sebagai bahan baku. Ya. Lalu ada juga pasir cetak yang sudah di shifting. Kemudian pasir cetaknya yang ditaruh dalam kub dan jerak untuk dibentuk dengan pola kayu. Pola kayunya itu ini tidak ada, tapi ada hasilnya pola kayu seperti ini. Lalu setelah cetakannya terbentuk, aluminiumnya dibakar, dilelehkan ke furnace. Ya, lalu setelah aluminiumnya meleleh, aluminium akan diangkat dan dituangkan dalam kub dan drak sehingga membentuk pola seperti ini. Iya. Metode pengecorannya dinamakan sand casting. Apa yang dilakukan di praktikum kita ini seperti itu. Sekarang kita sudah berada di laboratorium kimia yang berada di lantai 3 Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Untuk lebih lengkapnya kita samperin yuk aslabnya. Halo Kak. Halo. Kak, di sini kita mau nanya, di lab kimia ini ada kegiatan apa aja sih Kak? Mungkin bisa dilihat dari praktikumnya atau mungkin ada alat apa aja ya Kak? Mungkin bisa dijelasin sedikit Kak. Kalau di sini kita praktikum untuk kimia dasar dan pengaplikasiannya. Dan lalu praktikumnya ada apa aja sih? Praktikumnya itu ada praktikum kimia dasar,
karakteristik kimia kualitatif, karakteristik kimia kuantitatif, dan juga praktikum alfa. Kalau untuk bagian dan alat di sini ada bagian lemari asam, ada bagian titrasi, uji nyala, dan FTIR. Yuk masuk ke dalamnya biar lebih tahu lagi. Oke, jadi ini ada lemari asam. Jadi tujuannya itu untuk mereaksikan suatu zat dengan wujud gas dengan untuk mereaksikan dengan larutan lain kayak gitu. Jadi cara pakainya itu pertama kita nyalakan dulu blowernya. Lalu jadi di sini ada namanya pesawat kit, di mana ini menjadi suatu mediator dari si gas itu dengan zat yang kita punya ini. Nah, di dalam pesawat kit ini yang kita gunakan adalah H2S, yaitu gabungan dari serbuk FeS dan juga HCl. Nah, jadi cara pemakaiannya sesimpel kita buka di sini untuk mengalirkan H2S-nya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk. Nah, ini tuh biasa digunakan untuk praktikum karakteristik kimia kualitatif, yang dimana ini digunakan untuk mengendalikan suatu zat. Gitu. Jadi sekian dari lemari asam. Jadi ada namanya percobaan yang dinamakan uji nyala. Jadi ini ada sebuah serbuk strontium klorida. Nah, dari sini tuh kita bisa ngetahuin ini tuh zat strontium apa beneran zat strontium atau bukan, unsur strontium atau bukan. Caranya tuh dengan dibakar di api ini. Warna merah. Aku kali ini bakal menjelaskan tentang salah satu praktikum di lab metalurgi kimia, yaitu praktikum titrasi. Nah, jadi metode titrasi ini adalah metode yang digunakan dengan memanfaatkan perubahan volume suatu zat, di mana di sini juga dia menggunakan indikator sebagai suatu acuan bahwa sampel ini memiliki kadar sekian. Nah, kali ini aku sendiri menggunakan indikator methyl orange atau MO, di mana dia range-nya itu dari 4 sampai 8 katanya. Nah, di sini aku sampelnya itu ada MO. Jadi sampelnya itu sebenarnya air keran biasa ya. Air keran biasa. Terus di sini aku tambahin methyl orange. Nah, di atasnya ini dia itu sebagai titran. Titrannya ini aku kasih natrium karbonat, sifatnya basa, sedangkan yang sampel kita ini sifatnya asam. Nah, nanti aku akan mendemonstrasikan praktikum titrasi yang dilakukan. Kita mulai ya. Dia kan warna awal asamnya itu kan dia merah ya. Nah, nanti ketika ditambahkan ini dia bakal berubah warna. Kita mulai ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau udah begini, udah terjadi perubahan warna, berarti dia udah sudah tercapai titik akhirnya. Jadi nanti volume yang dibaca di sini nanti bisa kalian hitung sebagai. Oke, setelah tadi ada praktikum di lab kimia metalurgi, di sini juga ada praktikum lab reaction. Di sini ada dua alat, yaitu ada FTIR atau polytransfer transform infrared, dan ada AAS, yaitu atomic observation spectrometer. Di sini kita akan melihat cara FTIR terlebih dahulu. Jadi FTIR ini seperti yang dijelaskan Ageng tadi, FTIR ini Fourier transform infrared. Jadi dia menggunakan alat ini untuk mengetahui mendeteksi suatu zat, ada apa saja unsur yang terdapat di dalam suatu zat tersebut. Cara kerjanya pertama kita menaruhkan larutannya ke dalam sampel, ke dalam mesinnya ini seperti itu, lalu kita jepit dengan alatnya seperti ini. Nah, nanti dari bawah sini akan ditembakkan sinar infrared ke atas, dan tiap-tiap unsur itu memiliki kekuatan infrared yang berbeda, sehingga akan dibaca grafik kekuatan infrared dari tiap unsur tersebut. Sehingga dengan menggunakan alat ini kita bisa mengetahui ada apa saja unsur yang terdapat di dalam suatu
senyawa yang kita nggak ketahui ada apa aja. Dan ini tuh berguna banget nih untuk misalkan bagi mahasiswa metalurgi dan material, kalau kita nggak tahu di dalam suatu material ini tuh sebenarnya ada unsur apa aja sih. Nah, kita menggunakan alat ini daripada yang menggunakan praktikum sebelumnya yang lebih susah seperti itu. Nah, selain alat tadi, kita juga terdapat atomic absorption spectrometer. Di sini kalau tadi kita mengetahui ada unsur apa saja di dalam suatu senyawa, di sini kita mengetahui seberapa banyak unsur tersebut dalam suatu senyawa. Caranya yaitu di dalam sampel ini akan disedot oleh alatnya, dan di dalam sini sampel tersebut akan dibakar oleh api dan kemudian akan ditembakkan oleh lampu katoda yang ada di sini. Nanti lampu katodanya akan menembakkan cahaya, dan dari cahayanya itu akan memiliki kekuatan yang spesifik dengan sampel yang ingin dicari. Sehingga dengan menggunakan alat ini kita bisa mencari ada unsur apa saja, ada berapa banyak unsur yang terdapat di dalam suatu sampel. Dan di sini sangat berguna. Seperti contohnya jika kita ingin berfokus pengetahuan kita dalam dunia tambang, misalkan di dalam suatu tambang itu terdapat banyak batuan dan tanah-tanah lainnya, kita bisa menggunakan sampel ini untuk mengetahui ada berapa banyak unsur emas, unsur tembaga, dan unsur-unsur lainnya yang terdapat di dalam tanah tersebut. Nah, kalian udah lihat kan bagian-bagian alat di lab kimia metalurgi. Nah, kalian tahu nggak sih kalau lab kimia metalurgi ini adalah lab yang akan pertama kalian masuki kalau kalian jadi mahasiswa metalurgi lah. Selain itu, lab kimia ini adalah lab satu-satunya yang memiliki laboratorium STEM. Oke, jadi segitu aja ya konten dari kami. Sekian dan terima kasih. Dadah. Sekarang kita sudah ada di depan lab korosi yang letaknya ada di lantai 4, Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nah, ayo kita masuk ke dalam yuk. Udah bahas labnya itu. Yuk. Nah, sekarang kita udah bersama aslabnya nih. Kita samperin yuk. Halo Kak. Halo. Kita mau tahu nih Kak, di laboratorium ini ngapain aja sih Kak, dan ada alat apa aja ya Kak? Oke. Pertama-tama selamat datang ke Laboratorium Metalurgi Ekstraksi dan Korosi. Udah pada tahu belum sebenarnya nih metalurgi ekstraksi dan korosi itu apa? Mungkin gue bakal ngejelasin sedikit mengenai metalurgi ekstraksi dan korosi. Korosi itu ilmu tentang mempelajari degradasi material oleh suatu lingkungan. Sedangkan metalurgi ekstraksi adalah ilmu yang mempelajari dari alam sehingga bisa menciptakan mineral berharga yang berkadar 99,99. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh gue. Nah, jadi setelah kita mempelajari ilmu metalurgi ekstraksi dan korosi di kelas, diajarkan oleh dosen, kita diajarkan teori, selanjutnya kita bisa nih melakukan praktikum secara langsung melalui fasilitas lab yang ada. Nah, di sini kita ada peralatan untuk praktikum metalurgi ekstraksi, yaitu metode leaching atau dalam bahasa Indonesia pelindian. Oke, jadi ini nama alatnya itu magnetic stirrer. Di sini yang kita pakai itu ada hot plate, terus di sini ada larutan HCl, sama nanti bakal ditaruh serbuk ZNO. Nah, di sini kita metodenya leaching yaitu pemurnian. Di sini nanti bakal dimurnikan dengan kecepatan tertentu, dengan konsentrasi juga tertentu kayak gitu. Ini salah satu nama metodenya yaitu leaching yang tadi udah dijelaskan. Oke, nah fun fact di sini laboratorium korosi sudah diakui sebagai laboratorium terbaik secara penerapan ISO 14001 oleh FTU itu sendiri. Nah, sekarang kita ada di Lab Metalografi dan HST yang letaknya ada di lantai 4, Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Udah ada aslabnya, yuk kita samperin. Halo Kak. Halo. Oh ya Kak, boleh nggak kita nanya-nanya tentang apa aja sih yang bisa dilakukan di lab ini dan apa aja alat-alat yang ada di lab ini? Boleh, tapi kayaknya sebelum kita tahu pelajaran tentang lab ini, gue mau ngasih dulu sih tentang apa sih metalografi dan HST itu atau heat surface treatment. Jadi metalografi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari gimana sih caranya kita untuk mendapatkan mikrostruktur dari sebuah material. Dan heat surface treatment itu ilmu yang mempelajari tentang cara untuk kita merubah mikrostruktur tadi biar kita mendapatkan material atau mikrostruktur material yang kita inginkan untuk sebuah aplikasi kayak gitu. Untuk lab sendiri ini sudah berdiri dari tahun 2005 dan lab ini tuh yang paling sering digunakan mahasiswa untuk tugas akhir, dimana karena lab ini adalah merupakan lab yang cukup penting karena dapat melihat analisis struktur dari setiap material yang akan digunakan seperti itu.
Lalu di lab ini juga ada alat-alat yang dapat digunakan. Itu yang pertama ada furnace, bisa langsung ikut aja. Nah di situ material itu kita harus mendapatkan sifat mekanis dari material yang kita gunakan sesuai yang kita inginkan. Nah dengan cara kita panaskan dengan furnace atau oven di suhu tertentu. Jadi untuk mendapatkan sifat mekanis yang optimal dari setiap material, kita harus memberi perlakuan panas pada material tersebut, seperti itu. Sekarang kita menuju nih apa preparasi sampel yang diawali dengan mengampas. Jadi itu nih setelah kita preparasi sampel dengan yang di furnace tadi, sampel bisa dibawa ke mesin ampas ini, di mana dengan tujuan untuk meratakan sampel tersebut agar mudah untuk dilihat di mikroskop nantinya, seperti itu. Betul. Jadi biarnya bisa langsung dipraktekkan saja. Yuk lihat. Sudah deh, sampai hasilnya sampel ini halus dan rata gitu. Nah, setelah tadi di preparasi sampel, kita sekarang nyampe ke tahap paling terakhir dari praktikum ini, yaitu kita bakal menggunakan mikroskop. Buat apa sih menggunakan mikroskop itu? Di sini kita mau melihat mikrostruktur dari material yang kita uji tadi. Nah, kenapa kita tahu mikrostrukturnya? Kita itu mengetahui mikrostrukturnya biar kita tahu material ini tuh cocok untuk pengaplikasian apa sih di kehidupan hari-hari khususnya kayak gitu. Nah, langsung aja kita lihat gimana sih cara pakai mikroskop kan. Nah, setelah mikroskopnya tadi udah dicari di mikroskopnya udah kita lihat di mikroskop. Nah, itu tuh kalau misalnya di lab ini bisa langsung dilihat di aplikasi yang ada di HP. Nah, nanti kurang lebih kayak gini mikrostruktur dari material yang kita uji tadi. Nah, itu tadi penjelasan dari lab metalografi dan HST. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih apa sih fun fact dari lab metal dan HST ini. Jadi lab metal HST ini pertama kita merupakan lab paling luas. Terus kedua, ini merupakan lab paling penting nih dari pelajaran metodologi dan material. Kenapa? Karena kita kan di sini mencari tahu tentang mikrostruktur dari material. Nah, itu merupakan dasar dari semua pelajaran kita. Gitu. Jadi sekian dari penjelasan kami dari lab metalografi dan HST. Kasih. Wah, seru banget kan terus kali ini. Pasti banyak banget nih ilmu yang bakal kita dapetin. Iya, benar banget tuh. Semoga teman-teman yang sudah menonton video tutorial ini semakin mengerti apa yang akan dipelajari dalam departemen ini. Terima kasih ya teman-teman dan sampai jumpa lagi. Dadah!